Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Saya nggak tahu berapa orang ini ya. Udah saya nggak ngitung aja lah daripada nanti repot. Saya lihat ada beberapa yang saya udah kenal. Mas Ilyas ya. Mas Ilyas itu teman-teman lama saya. Jadi kali ini mungkin beberapa teman mungkin tadi saya sempat share di Facebook. Bahkan ada teman-teman trainer kayak Pak Sopa juga berusaha untuk men-sharekan ini karena mungkin ini hal baru yang bukan hal baru sebenarnya, sudah cukup lama saya nggak pernah bahas ini karena mungkin sejak saya aktif lagi di sosial media, saya lebih banyak membicarakan tentang meditasi. Sehingga tadi saya mencoba untuk men-sharekan ke teman-teman di belajar meditasi tentang kita sama-sama belajar karena ada permintaan dari katakanlah komunitas lah ya yang dikoordinir sama Mbak Diah sama Mbak Happy bahwa mereka pingin supaya Pak sekali-sekali bahas NLP dong gitu. Oke, nanti kita akan buat satu kelas, small class yang lebih tepatnya nanti di tanggal 17 di Jakarta. Nah, namun tidak ada salahnya kalau saya juga mengenalkan juga ini ke teman-teman komunitas belajar meditasi supaya paling tidak menambah kasanah kita dalam dunia pemberdayaan diri ya, yang mungkin masih sangat awam tentang NLP itu apa. Bahkan kemarin ada pertanyaan apa sih bedanya hipnosis dengan NLP, kemudian mungkin dengan meditasi itu seperti apa. Nah, saya akan mulai dulu dengan satu pengenalan tentang kepanjangan dari NLP ya. NLP singkatan dari Neuro Linguistic Programming ya. Kalau kita mengacu dari istilah itu, dari akronim itu, mungkin kita akan sebagai orang Indonesia yang mungkin lekat dengan bahasa Indonesia dengan istilah itu mungkin sangat bingung apa itu NLP ya. Namun saya mencoba dengan apa yang saya mampu supaya saya bisa menjelaskan sedikit definisi ini tentang NLP itu apa. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman ada yang sempat mencatat, monggo silahkan dicatat. Kalaupun enggak, ini udah saya record. Mudah-mudahan nanti akan saya upload di YouTube untuk pembelajaran kita semua. Ya, baik. Jadi NLP itu adalah sebuah teknologi. Kalau definisi saya mengatakan sebuah teknologi. Ya. Teknologi untuk mempermudah cara hidup, ya, cara hidup manusia lebih tepatnya. Nah, kenapa dikatakan sebuah teknologi yang mempermudah cara hidup? Kalau kita berbicara teknologi itu berdasarkan kamus KBBI dikatakan bahwa teknologi adalah sebuah ketersediaannya barang atau jasa untuk supaya orang itu lebih mempermudah melakukan sesuatu. Ya, sebagai contoh misalkan saya ambil perumpamaan ketika dulu zaman dulu orang menyetrika itu pasti repot ya, pasti mereka harus membakar arang segala macam kayak gitu. Namun sekarang dengan adanya teknologi yang mempermudah kita supaya bagaimana ketika kita menyetrika baju lebih mudah itu bisa dengan cara yang lebih gampang gitu ya kira-kira. Itu caranya bagaimana? Bentar teman-teman, ada gangguan dikit. Oke, nah kita sekarang sudah mengenal adanya teknologi yang menggunakan setrika pakai listrik gitu ya. Artinya apa? Bahwa NLP hadir sebetulnya adalah untuk mempermudah cara hidup seseorang. Nah, kalau kita berbicara tentang cara hidup, artinya adalah dilekatkan pada diri kita tentang kita ini sebagai siapa, lebih tepatnya itu. Jadi sebagai misalkan Anda sebagai seorang guru misalkan ya, sebagai seorang guru, Anda pasti akan banyak berinteraksi dengan bagaimana cara menasihati murid, bagaimana ketika Anda harus berinteraksi dengan murid, bagaimana memotivasi murid, bahkan ketika Anda harus berbicara untuk ngobrol dengan orang tua segala macam. Mungkin dengan tanpa NLP Anda mungkin mampu melakukan itu. Ya, namun dengan NLP akan lebih memudahkan Anda ketika Anda harus berkomunikasi kepada orang tua, kepada murid. Itu kita berbicara tentang satu scoop tentang dunia pendidikan. Contoh lain misalkan di dunia penjualan. Anda seorang praktisi penjualan, mungkin Anda mampu melakukan penjualan dengan cara-cara yang saya sebut konvensional gitu ya, menawarkan sesuatu, kemudian ketika mereka menolak atau mereka katakanlah membandingkan barang Anda dengan barang lain, mungkin Anda akan terjadi dialog dengan mereka. Nah, dengan adanya NLP, sebetulnya kita akan diperlengkapi cara hidup kita sebagai seorang sales untuk mempermudah itu. Bagaimana ketika saya harus mempresentasikan produk saya jauh lebih baik.
Bagaimana ketika ada orang itu memberikan satu handling objection ya atau penolakan kira-kira. Itu bagaimana? Bagaimana ketika orang ini eh, sudah memiliki satu needs tentang memberi sesuatu, kemudian kita kerucutkan kembali supaya orang itu lebih mudah untuk kita yakinkan, gitu. Kita beri penawaran kepada produk kita, dari produk kita. Nah, tidak luput pula ketika kita menjadi seorang terapi. Anda belajar menjadi seorang terapi, mungkin basisnya adalah hipnoterapi misalkan seperti itu. Tanpa NLP mungkin bisa jadi Anda melakukan. Namun dengan NLP akan lebih mempermudah. Makanya kata kuncinya adalah sebuah teknologi yang mempermudah cara hidup seseorang. Sehingga kalau dikatakan ruang lingkup NLP ini untuk apa saja, ya selama kita ini berkaitan dengan orang lain dalam skop bidang apapun, leadership, coaching, ya, kemudian marketing, sales, pendidikan, keluarga, hubungan sosial, itu semua pasti akan memerlukan NLP untuk mempermudah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, apakah NLP juga memungkinkan untuk diri kita sendiri? Sangat. Gitu. Sehingga NLP memiliki beberapa tools atau cara-cara atau metode bagaimana supaya mempermudah cara hidup kita. Apa yang berkaitan dengan kita? Contoh misalkan, kita punya satu keraguan-raguan ketika kita akan melangkah, ya, ketika kita akan menentukan satu pilihan. Kita ragu-ragu ketika kita harus menentukan satu dream atau goal. Bahkan kita bingung ketika dalam kondisi tertentu kita merasa dalam kondisi demotivated ya. Kita katakanlah dalam lagi nggak termotivasi segala macam, kita jenuh atau apa. Bahkan mungkin pada konteks-konteks yang sifatnya itu adalah berkaitan dengan terapi. Contoh misalkan kita memiliki satu fobia. Ada orang ketika dia eh, diharuskan untuk berbicara di depan banyak orang dalam konteks public speaking misalkan ya. Itu mungkin ada keraguan-raguan bahkan mungkin semacam fobia ketika harus berbicara di depan banyak orang. Nah, NLP itu menjadi satu alat bantu untuk mempermudah kita. Bagaimana kita memiliki satu skill tertentu. Bagaimana kita memiliki satu excellency tertentu, dalam hal ini adalah tentang public speaking, kalau barusan yang kita bahas. Jadi kalau berbicara tentang ruang lingkup NLP, ya selama itu berkaitan dengan manusia, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain, NLP mempermudah hal itu. Nah, kita udah tangkap satu definisi yang kira-kira kalau saya gunakan dalam bahasa yang menurut saya semoga mudah dipahami buat teman-teman ya, yang sangat sederhana ini, itulah sebetulnya NLP. Ya, jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kita ini mempermudah cara hidup kita. Ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan hipnosis? Ya, bagi teman-teman yang masih awam dengan hipnosis. Hipnosis kalau kita mencari sebuah definisi, itu banyak sekali definisinya. NLP juga gitu, definisinya banyak. Tapi alangkah lebih mudah kalau kita memahami definisi dengan cara-cara yang jauh lebih sederhana, lebih mudah, supaya kita mendapatkan intisarinya. Jadi kita tahu, oh maksudnya ini atau pengetahuan ini. Contoh misalkan, kalau kita berbicara tentang hipnosis, kalau saya ditanya hipnosis, jawaban saya sederhana. Cara mengontrol pikiran, atau seni mengontrol pikiran, titik, itu aja. Atau cara memfokuskan pikiran. Karena memang ujung-ujungnya, hipnoterapi berlari-larinya adalah tentang pikiran kita. Nah, nanti kita akan mengenal di NLP itu ada satu cara bagaimana supaya kita mampu mengontrol orang lain ya lewat pikiran-pikiran yang mungkin bukan pendekatannya bukan hipnosis. Nah, dari definisi hipnosis itu menurut saya adalah cara mengontrol pikiran, seni mengontrol pikiran, ya, seni mengontrol pikiran. Baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Kalau konteksnya adalah hipnoterapi berarti untuk diterapkan kepada orang lain. Ya, cara mengontrol pikiran orang. Artinya adalah bagaimana mengelola pikiran ini seseorang yang tadinya misalkan orang ini punya satu kasus tertentu, kemudian kita arahkan kepada satu pemikiran yang berbeda. Nah, di hipnosis itu menggunakan beberapa metode atau tahapan-tahapan yang kita kenal misalkan ya yang pertama mungkin bagaimana kita perkenalan dulu dengan orangnya, kemudian kita mulai orangnya ini mulai percaya, kita kemudian mulai berikan sebuah sugesti. Dari sugesti misalkan kita akan lakukan deepening kalau nggak salah ya.
kemudian baru kita berikan sugesti lagi, ya. Terus sugesti yang pertama sebagai sugesti induction, kemudian deepening, kemudian baru suggestion terapinya, baru setelah itu termination. Nah, ini bagaimana cara kita ini memfokuskan atau mengontrol pikiran orang. Karena sebetulnya kalau kita lihat fenomena di hipnoterapi, ujung-ujungnya sebenarnya kan bagaimana ketika orang itu datang, pikirannya masih kalut sana sini, datang ke seorang hipnoterapis, itu kan dikontrol sama hipnoterapinya. Hipnoterapinya mengontrol supaya pikirannya dia tidak lari ke sana kemari, dia dirilekskan, diistirahatkan untuk sementara waktu. Kan gitu ditanya, tarik nafas, buang nafas. Begitu orang mengatakan tarik nafas, buang nafas, berarti pikirannya udah nggak kemana-mana, pikirannya hanya fokus kepada apa yang dikatakan seorang hipnoterapis atau praktisi hipnoterapi. Nah, dari situ kemudian terjalin bonding, kemudian kenyamanan, kepercayaan segala macam, trust ya, sehingga orang tadi bisa dibawa. Jadi itu ya kalau hipnosis. Nah, sekarang mumpung kita juga di grup meditasi ini. Nah, sekarang bagaimana dengan meditasi? Nah, meditasi kalau definisi saya itu adalah seni melatih kesadaran. Kemarin yang saya katakan di salah satu video saya bilang bahwa sebetulnya di meditasi kita itu hanya melatih kesadaran, kesadaran pikiran, kesadaran fisik, kesadaran energi, atau kita masuk ke dunia astral. Kan itu yang dilatih. Dilatih berulang-ulang sampai kita bisa memiliki satu kemampuan untuk mengontrol kesadaran kita dalam kesadaran energi. Ya, oke. Saya coba rangkum ya dari 3 entitas yang akan kita bahas kali ini untuk bisa kita bedakan satu sama lain. Supaya teman-teman di sini tahu persis bahwa oh kalau belajar NLP nanti fokusnya adalah ke sini. Kalau hipnosis belajarnya itu nanti akan lebih banyak ruang lingkupnya seperti ini, kalau meditasi seperti ini. Supaya nggak rancu. Jadi suatu ketika misalkan teman-teman belajar ke satu kelas tertentu, jadi udah ngerti gitu loh. Oh saya belajar hipnosis tujuannya adalah untuk ini. Belajar NLP ini, belajar meditasi adalah untuk ini. Oke, saya ulang ya, kalau NLP itu adalah sebuah teknologi. Saya katakan teknologi karena mempermudah sifatnya. Mempermudah cara hidup. Ruang lingkup atau skupnya sangat luas, sangat luas. Bahkan meditasi bisa digunakan ketika orang itu masuk ke kondisi meditatif ya. Yang tadi saya katakan bagaimana supaya saya bisa merasakan melatih pratyahara saya, sensor penginderaan saya. Itu menggunakan NLP jauh lebih mudah karena kita akan dilatih di sana. Ya, NLP. Sebuah cara teknologi untuk mempermudah cara hidup seseorang. Sedangkan hipnosis itu adalah seni komunikasi, basisnya pasti komunikasi, untuk mengontrol atau mengelola pikiran. Nah, nanti ketika mengontrol pikiran ini, orang itu akan diharapkan bisa fokus kepada apa yang dikatakan oleh seorang hipnoterapis atau seorang hipnotis. Kondisi ketika seseorang itu masuk dalam kondisi yang sangat fokus ketika seorang hipnoterapis mengatakan satu sugesti tertentu, nanti kita akan banyak kita kaji di dalam NLP yang disebut sebagai trance. TRANCE. Jadi kondisi trance adalah kondisi ketika seseorang itu masuk dalam kondisi yang sangat fokus secara ekstrim. Secara ekstrim artinya dia mengabaikan pemikiran lain, hanya fokus kepada apa yang dikatakan oleh seorang praktisinya. Nah, sedangkan di meditasi adalah seni melatih kesadaran. Iya, jadi udah 3 saya jelaskan. Harapan saya adalah kemarin ada yang nanya di grup, saya lupa mas siapa itu. Mas besok aja dibahas, karena cukup panjang nanti kalau saya ketik jadi nggak karu-karuan, saya ketiknya jadi panjang sekali. Jadi lebih baik saya jelaskan seperti ini. Jadi sekarang teman-teman paling nggak bisa mengkotak-kotakkan, karena bagi saya yang saya sudah pernah belajar tentang ketiga hal tersebut, itulah yang nantinya bisa teman-teman pilah ya. Belajar meditasi itu ini, belajar hipnosis itu ini, belajar NLP ini. Apakah cukup sampai di sana? Enggak. Dalam perkembangannya muncullah berbagai macam pendekatan. Ya, ambil contoh misalkan di hipnosis. Hipnosis yang selama ini kita kenal, ya, itu dikenal sebagai direct hypnosis atau conversational direct conversational hypnosis.
Jadi menyampaikannya secara langsung, tarik nafas, buang nafas, tutup mata. Ini kan sebuah kalimat yang normal gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti dalam perkembangannya itu ada yang disebut sebagai conversational hypnosis atau convert hypnosis, di mana cara penyampaiannya tidak secara vulgar atau tersamar. Nah, di NLP hal ini dikaji. Mengapa hal ini dikaji? Kalau kita berbicara tentang hipnosis yang samar atau conversational hypnosis ini. Karena memang digunakan dalam konteks-konteks yang sifatnya adalah informal di luar terapi. Jadi misalkan Anda ingin meyakinkan seseorang, ya Anda menjual sesuatu, kan nggak mungkin orangnya ketika Anda mau menawarkan sesuatu, Anda minta tarik nafas, buang nafas Pak, tutup mata, kan ya nggak mungkin seperti itu. Anda harus dalam kondisi seolah-olah Anda berbicara normal, menjelaskan sesuatu, presentasi sesuatu. Namun dengan NLP Anda akan dipermudah dengan pola-pola bahasa yang bisa mengarahkan orang untuk masuk kepada kondisi trance. Karena ujung-ujungnya ketika berbicara tentang bagaimana mengontrol pikiran orang itu adalah mencapai kondisi trance. Kalau kondisinya belum trans, ya sama aja ketika kita menyampaikan satu pendapat, pasti akan terjadi penolakan. Sehingga saya sering mengatakan, seorang yang mampu mengenerate, ya, mengenerate itu artinya melakukan sebuah upaya untuk orang ini bisa masuk ke kondisi trans itu akan lebih baik ketika kita ingin memberikan sebuah sugesti. Karena kalau enggak, yang terjadi, kalau orang tidak masuk dalam kondisi trans, Anda jago di NLP pun yang terjadi adalah debat. Orang mengatakan apa pasti akan ditolak. Mengatakan apa pasti ditolak. Nah di NLP kita akan banyak mengkaji tentang trans ini seperti apa. Nah itulah yang mungkin tadi sempat disinggung sama Mbak Epi tentang NLP esensial yang saya buat sebenarnya sudah cukup lama, cuman saya nggak pernah aktif lagi. Cuman kali ini ya kita akan mulai lagi lah pelan-pelan. Karena saya lihat kok banyak sekali orang-orang yang memiliki minat terhadap NLP ini yang nggak tahu mungkin karena faktor setelah pandemi atau apa, kemudian ekonomi sudah berjalan lagi atau bagaimana sehingga orang perlu untuk mengembangkan lagi lah bisnisnya atau apapun itu. Artinya kondisi sudah kembali normal sehingga NLP itu mungkin menjadi salah satu apa ya sebuah option lah katakanlah ketika kita ingin menambah kemampuan kita dalam komunikasi. Ya, oke. Sementara itu dulu saya kembalikan ke host. Barangkali ada pertanyaan. Kalau belum jelas akan saya ulang. Kalau ada pertanyaan lain, monggo silakan. Saya buka. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk membuka ininya videonya atau mau bertanya langsung lewat chat juga bisa. Pak Ilyas mungkin yang grup lama kita. Monggo loh Pak. Orang lama itu, Pak Ilyas itu. Sempat ngopi di dekat rumah saya juga. Gitu. Iya, sudah sempat saya ajak ngopi. Apa mau kangen-kangenan dulu sama Pak Toto ini Pak Ilyas? Oke, silakan teman-teman. Oh, ada Mas Kartiko ternyata. Apa kabar Mas? Nah, ini Mas Kartiko ini orang yang biasa juga ini. AP Mas. Mas masih ingat Mas, waktu Master Prac dulu ulang tahun Mas, masih ingat ya? Yoi dikerjain habis. Gimana Mas, sehat-sehat Mas ya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah Oke, sehat. terima Ya, kasih, senang lanjut aku dengar. lanjut lanjut. Siap-siap, oke. Oke. Hatur nuhun. Oke, saya akan coba baca di sini. Ada pertanyaan nih kalau nggak salah. Bentar. Iya, ada pertanyaan nih Pak dari Mbak Kirana Nana. Metode Oke, NLP itu bagaimana ya Pak? metode NLP itu bagaimana? Kalau saya katakan metode NLP itu bagaimana? Karena NLP memiliki berbagai macam teknik, berbagai macam pendekatan, sehingga kalau saya katakan metode NLP itu seperti apa, itu saya harus menjelaskan semua isi materinya. Tapi yang jelas, metode NLP basisnya adalah komunikasi. Titik. Makanya sangat lekat sekali dikatakan neuro linguistic programming. Artinya adalah kalau kita pecah dari istilah itu ya, neuro itu artinya adalah sesuatu yang berbasis. Kalau saya yang simpelnya aja ya, karena kata neuro ini kadang-kadang membuat orang itu jadi ngeper gitu, seolah-olah bahasanya terlalu akademisi, bahkan terlalu dalam tanda kutip kedokteran gitu ya.
Neuro-linguistic programming itu kalau saya menggunakan istilah tadi kan kita berbicara tentang tujuannya ya. Sekarang kita berbicara tentang apa sih neuro-linguistic programming. Neuro-linguistic programming adalah bagaimana cara kita ini memprogram ya, cara pola pikir kita dan seni komunikasi kita. Untuk siapa? Baik orang lain maupun diri sendiri. Makanya lekat sekali dengan nanti kita akan belajar tentang dunia linguistik, tentang dunia komunikasi. Di situ kita akan membahas bagaimana sih sebetulnya komunikasi itu akan dibedah. Enggak hanya komunikasi yang sifatnya verbal, namun non-verbal. Ujung-ujungnya adalah apa? Ya tadi saya katakan, mempermudah cara hidup. Sebagai contoh, Anda pertama kali kenal dengan orang, ketika orang belum berkenalan dengan kita, belum tahu siapa kita, pasti akan terjadi resistensi, itu sudah pasti. Nah, oleh karena itu, bagaimana NLP ini mempersenjatai kita, mempermudah kita supaya orang itu memiliki rasa trust dengan kita. Ya, oke, salah satunya saya coba bongkar di sini. Orang akan merasa memiliki hubungan mutual dengan kita, itu dasar yang paling utama itu adalah rasa nyaman. Orang kalau sudah nyaman, mau diajak ngobrol ke sana kemari, mau pasti akan mau. Sudah pasti. Kalau kita berbicara tentang dunia persuasi, nyaman dulu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana rasa nyaman ini bisa muncul? Rasa nyaman muncul karena orang tadi percaya dengan kita. Percaya dengan kita itu dalam berbagai macam hal. Ya, karena dia merasa bahwa dia sudah bukan orang asing lagi. Dia menganggap bahwa kita ini adalah orang yang aman buat dia, segala macam. Nah, bagaimana cara memunculkan rasa percaya kita dengan orang lain? Yaitu adalah kita membuat kesamaan. Apa saja yang bisa kita gunakan kesamaan dengan orang lain? Kesamaan yang bisa kita gunakan dengan orang lain banyak sekali. Contoh, kesamaan hobi. Ya, saya berikan satu tips deh. Kalau Anda ketemu sama orang manapun, dimanapun Anda harus melatih komunikasi ini. Karena nanti NLP itu bukan Anda diberikan satu ilmu, selesai kemudian, oke, saya udah jago NLP. Enggak, Anda harus berlatih. Cara melatihnya apa? Seni komunikasi kita. Makanya kalau sudah belajar NLP, sering-seringlah ketemu orang. Itu tips dari saya. Sering-seringlah ketemu orang. Dimanapun Anda dikatakanlah di minimarket, dimanapun. Ajak orang itu ngobrol. Karena itu melatih komunikasi kita. Ya. Nah, kemudian kalau kita membuat kesamaan dengan orang lain, bagaimana supaya orang ini sama? Meskipun kita nggak kenal sama dia. Simple. Kita amati orang tadi. Misal, orangnya yang kita lihat, Anda mengukur katakanlah orangnya pakai baju yang kira-kira gambarnya itu olahraga atau gimana. Ya. Mungkin kita bisa dalam tanda kutip, seolah-olah menebak. Senang olahraga ya Pak ya? Oh iya, begitu dia sudah mengatakan iya, berarti paling tidak kita sudah mulai membangun kesamaan dengan orang tersebut. Mulailah dibangun komunikasi kita dengan dia. Anda seorang sales, datang ke klien katakanlah, lagi ngobrol. Bagaimana sih caranya saya bisa membangun hubungan yang mutual dengan seseorang tadi? Yang pertama misalkan membuat kesamaan, kemudian menjadikan dia percaya dan menjadikan kita nyaman dengan dia. Yang paling gampang adalah pancinglah atau buatlah sebuah pertanyaan ke dia. Karena tidak ada orang di muka bumi ini yang paling senang membicarakan sesuatu kecuali membicarakan dirinya sendiri. Sehingga kita harus tanya, cukup menanyakan. Sebagai contoh, misalkan Anda datang ke rumahnya, ada foto keluarganya. Itu putranya ya Pak ya? Misalkan kita tanya seperti itu. Ya, pasti jawabannya adalah iya. Kalaupun tidak, nah misalkan dia bilang, oh bukan itu keponakan saya. Ya tinggal diulang aja kalimatnya dari dia. Oh keponakannya ya. Pasti dia akan menjawab iya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana cara membangun kesamaan-kesamaan kita dengan orang lain. Sehingga nggak perlu takut kalau kita ketemu sama orang. Misalkan kita sama-sama lagi di bandara, nunggu tamu kayak atau gimana, nunggu teman segala macam. Terus ngelihat di papan pengumuman itu tulisannya itu delay gitu ya, datangan. Ada orang sebelah Anda, udah langsung ngomong aja, banyak delay ya hari ini ya. Pasti dia akan mengatakan iya. Karena apa? Kita sama-sama melihat sesuatu yang sama.
Nah, membangun kesamaan berulang-ulang dan itu ditumpuk-tumpuk, di stack kayak gitu, di stack ya, sorry bukan stack, di stack kayak gitu. Itu akan membangun rasa percaya orang. Karena orang akan lebih mudah percaya dengan orang karena dia memiliki kesamaan. Coba Anda lihat, Anda tes. Anda pergi ke satu tempat, di tempat publik seperti apapun. Lagi anak ngobrol, tahu-tahu misalkan ketemu sama saya gitu ya. Terus tahu ternyata bahasanya Jawa Timur apa sih? Iya mas, pasti akrab Anda. Meskipun Anda bukan orang Jawa Timur. Apalagi membicarakan tentang Jawa Timur. Dia pasti suka. Nggak mungkin nggak, karena orang lebih suka membicarakan tentang dirinya sendiri. Nah, ini menjawab dari pertanyaan tadi Mbak Kirana tadi tentang metode apa. Metodenya adalah komunikasi. Makanya kalau di kelas NLP sebetulnya yang terjadi adalah Anda belajar pola-pola bahasa tadi, pola-pola strategi bagaimana mendekati orang, bagaimana ketika kita ini berbicara dengan orang, bagaimana mengalihkan cara pandang orang ketika yang tadinya misalkan di dunia sales ya, orang itu hanya Anda menawarkan sesuatu kemudian dia hanya fokus kepada harga. Bagaimana kita mengalihkan dari harga kemudian ke hal yang lain. Misalkan kepada layanannya. Atau mungkin misalkan kepada kelebihan-kelebihan lain dari produk kita. Jadi kuncinya adalah di komunikasi. Nah, saya memang di NLP esensial ini saya bagi dua. Saya menyebutnya sebagai fundamental dan advance. Di fundamental kita akan belajar semua pernik-pernik yang ada di NLP. Semuanya saya gunakan. Saya jelaskan. Mulai dari pola bahasanya, teknik-teknik yang paling umum ditemukan oleh berbagai macam co-founder, berbagai orang ya, co-founder di NLP, kemudian pola-pola bahasa yang sifatnya itu sugestif tapi indirect seperti itu yang tadi saya bilang, menyampaikan sesuatu tapi tanpa disadari orangnya akan terbawa kepada apa yang kita katakan. Bagaimana ketika kita ini mengalihkan cara pandang orang lain ketika dia membicarakan sesuatu, sebagai contoh misalkan kita menggunakan pola bahasa frame misalkan. Di situ kita akan dikenalkan pola-pola bahasa apa-apa. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana teknik-teknik yang tadi sudah saya sampaikan ya, teknik-teknik yang sering digunakan. Bagaimana supaya orang ini baik untuk diri sendiri maupun orang lain ya, supaya orang ini memiliki satu perubahan dalam hidupnya. Nah, bahkan kalau di fundamental ya, ini sedikit promo ya, sedikit promo lah katakanlah. Kalau di NLP esensial di fundamental, saya menambahkan satu materi yang saya sebut sebagai clean language. Ya, biasanya di pelatihan NLP jarang diajarkan itu. Saya berani menjamin kalau itu. Saya jelaskan NLP esensial. Nah, kemudian begitu sudah seperti itu, Anda harus berpraktek sehingga nantinya biasanya saya akan kumpulkan dalam satu komunitas WA atau apa, kita sering ngobrol kesulitan Anda di mana segala macam. Nah, setelah itu di kelas advance justru malah saya akan mengajarkan bagaimana Anda mampu mengenerate trend seseorang. Jadi ibaratnya Anda sudah dibekali dengan berbagai macam tools, berbagai macam peralatan di kelas fundamental, di kelas advance, Anda akan saya ajak untuk berkenalan dengan trends yang tadi saya sebut yang biasanya fenomenanya muncul di hipnosis, tapi ini penggunaannya lewat NLP. Kenapa harus digunakan lewat NLP? Karena sifatnya adalah indirect. Nah, apa saja nanti yang kira-kira itu bisa saya sampaikan di kelas advance ini misalkan. Bagi contoh misalkan, bagaimana ketika kita ini membuat sebuah cerita, membuat analogi, membuat metafora, kurang lebih seperti itu. Waduh, saya jadi lihat tulisannya bakal dasar. Enggak mas, ini iseng-iseng saya nakal ya mas. Kira-kira itu. Jadi itu yang sedikit membedakan buat teman-teman yang sudah belajar NLP ya. Jadi di NLP fundamental saya mengajarkan tentang semua mulai dari awal sampai akhir. Kemudian Anda harus berlatih. Setelah itu baru masuk di advance, Anda akan belajar tentang bagaimana mengenerate tren seseorang. Itu kira-kira. Jadi metodenya kalau ditanya tidak ada cara lain, tidak ada sihir menyihir, tidak ada apa-apa. Murni semuanya adalah tentang komunikasi, baik itu verbal maupun nonverbal. Bagaimana cara kita membuat intonasi, bagaimana cara kita ini membangun bahasa tubuh segala macam. Itu yang akan kita pelajari. Mohon maaf kalau panjang lebar, barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan lagi yang lain. Teman-teman, sambil saya tak minum air putih. Ada pertanyaan lagi, Mbak?
Nggak keluar Pak. Pak Ebi nggak keluar suaranya. Mohon diadakan Pak. Ada beberapa pertanyaan yang masuk itu. Putus-putus Mbak dia. Coba saya baca aja dari chat ya. Mungkin supaya terbantu. Karena tadi kok nggak keluar Boleh, suaranya Pak. Mbak Ebi, Mbak dia juga putus-putus. Ada Pak Eko Folianto. Mohon diadakan pelatihannya dong Master. Oke, nanti ya nanti. Karena gini, saya itu ingin kenalkan dulu supaya Anda kenal dulu dengan NLP ini. Nah nanti di sesi terakhir kayaknya, ini kan ceritanya gini teman-teman. Kenapa sih kok saya itu bahas NLP lagi? Jadi Mbak Dia sama Mbak Epi ini adalah alumni saya di kelas Prana Samadhi waktu ikut kelasnya eh, Life Disruption dengan Pak Sopa, dengan Pak Rizal, kira-kira gitu. Terus kemudian mereka itu pingin, ayo Pak kumpul-kumpul sambil tolong jelasin tentang NLP itu apa. Oke, nanti kita akan buat tanggal 17 di Jakarta, saya main ke sana, kira-kira gitu. Nah, seperti apa acaranya yang lebih tahu mereka. Mereka ini komunitas yang menamakan dirinya sebagai Ladies Jakarta Community katanya gitu. Yus nggak apa-apa sembarang wis gitu ya. Itu Pak. Nanti mohon jadi Pak untuk Pak Eko monggo hubungi langsung aja ke Mbak Diah atau Mbak Happy ya. Salam dari NLP macam seperti apa Pak? Oh, NLP macam Mas Ilyas Semarang. Sorry pertanyaan. Salam salam NLP macam seperti apa? NLP ya tadi saya katakan NLP itu basisnya komunikasi Mas. Kalau ditanya penggunaannya apa? Sejauh Anda berinteraksi dengan orang, itu pasti menggunakan NLP. Sudah pasti. Makanya saya katakan cara hidup. Cara hidup. Bagaimana Anda semua lah dalam kehidupan ini, saya sangat terbantu sekali dengan NLP. Makanya saya katakan teknologi untuk mempermudah cara hidup seseorang. Ya, oke. Metode NLP apa bisa digunakan dalam ilmu psikiater? Oh, oke. Maksudnya penerapan NLP di dalam dunia ilmu psikiater. Oke, saya berikan contoh ya, misalkan ya. Ini menjawab dari Bu Erik ya. Saya pernah waktu itu karena saya bukan seorang basic saya juga bukan dari psikolog ya, saya bukan dari seorang psikolog. Jadi mungkin waktu itu karena saya ngobrol dengan seorang praktisi psikolog, dia sempat nanya, ikut kelas saya dan dia penerapannya itu adalah ketika bagaimana membangun komunikasi dengan mereka. Kalau saya bilang, masalah metodenya nanti pendekatannya ketika Anda menterapi seseorang menggunakan dunia psikologi atau psikiater, yaitu saya tidak tahu menahu. Tapi yang jelas, di dalam NLP yang sedikit membedakan dengan dunia psikologi ya, mohon maaf nanti jangan sampai tersinggung ya. Kalau di NLP itu dia fokusnya adalah kepada tujuan. Kalau kita ngomong dunia terapi, saya berikan contoh gini, ada orang datang ke saya, kemudian dia punya fobia. Kalau menggunakan pendekatan NLP, seorang praktisi NLP mungkin akan sedikit cerita, loh kok bisa mas, gini, 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 sebagai cara untuk basa-basi dan pendekatan kita dengan orang tersebut. Tapi bukan menjadi modal, kenapa kamu kena fobia? Karena NLP sifatnya adalah, fokusnya adalah tentang outcome, tentang tujuannya. Oke, kira-kira gini bahasanya. Kalau Anda sekarang kena fobia, pertanyaannya, Anda ingin apa? Saya ingin sembuh Pak dari fobia. Kemudian dibantulah dengan satu metode NLP yang lain misalkan. Kenapa itu penting buat Anda? Ya, karena saya harus hilang dari fobia itu. Kenapa fobia itu hilang dari Anda? Itu menjadi hal yang penting buat Anda. Ketika orang ditanya sesuatu hal yang penting, artinya ada sesuatu yang mendasari kenapa fobia ini mengganggu. Karena kalau misalkan seorang praktisi NLP ketika membantu orang lain dalam kasus fobia dan orang tadi sudah menemukan, praktisinya sudah menemukan, oh ternyata ini tuh yang menjadi hal itu penting. Ketika itu terjadi, kemudian mulailah digeser dengan satu kalimat berikutnya. Seandainya Anda sembuh dari fobia ini, apa yang akan terjadi? Kalau Anda perhatikan dari apa yang barusan saya katakan, orientasi saya adalah kepada outcome, kepada hal di depan, bukan ke belakang. Saya udah nggak peduli dengan di belakang. Nah, ini yang sedikit membedakan dengan pendekatan dari psikolog. Ya,
Apakah ini efektif? Bagi saya sangat efektif. Nanti Anda akan belajar bagaimana menghilangkan fobia itu, katakanlah nggak perlu pakai metode hipnosis, tidak perlu. Mungkin bisa ditanyakan ke Mas Kartiko yang dulu ketika kita sama-sama belajar NLP. Menghilangkan fobia dengan NLP itu tidak perlu menggunakan satu metode-metode yang seperti pendekatannya dengan hipnosis. Bukan berarti hipnosis nggak bagus loh ya, nggak. Pendekatannya beda-beda, pendekatannya beda-beda. Tapi kalau Anda menggunakan NLP, ya cara-caranya adalah cara-cara NLP. Jadi itu. Jadi kalau untuk melengkapi dunia psikiater, mungkin seni komunikasinya. Bagaimana ketika orang tadi datang masih dalam kondisi ketakutan segala macam, nanti ada istilah yang disebut sebagai break state, bagaimana orang tadi supaya tidak terorientasi dengan sesuatu yang sudah dialami dan kembali kepada hal yang sifatnya itu lebih netral, katakanlah diajak ngobrol dulu lah segala macam. Sehingga kemampuan komunikasi. Kenapa komunikasi? Ya namanya namanya aja juga neuro linguistic programming. Jadi dunia linguistik itu akan banyak sekali diulas di sana. Itu ya untuk Berik jawaban saya. Fundamental berapa hari coach? Oh kalau saya 2 hari mas. 2 hari. 2 hari dari jam 9 sampai jam 5. Jadi ngomong kelas nih jam 9 sampai jam 5. Apakah cukup? Saya katakan cukup. Kenapa saya katakan cukup? Anda belajar dimanapun, seminggu pun katakanlah, tapi Anda tidak pernah mendalami NLP ini, semuanya akan bubar, nggak ada gunanya. Justru malah saya menyarankan kelas 2 hari, next misalkan ada kelas lagi 2 hari, Anda ikut, udah bayar, nggak perlu bayar, Anda harus ikut pokoknya. Karena dari situ Anda akan belajar tentang map seseorang. Nah, saya menyinggung istilah map. Map itu artinya adalah representasi seseorang terhadap dunia nyata. Karena bagi NLP, kalau ada pertanyaan gini, kenapa NLP efektif dengan cara-cara yang sangat sederhana, kira-kira seperti itu. Karena pendekatan NLP simpel. Setiap masalah apapun yang dihadapi seseorang, sebetulnya bukan sesuatu realita yang terjadi itu yang bermasalah. Tetapi yang terjadi adalah problemnya di sini. Sehingga founder NLP mengatakan, Richard Bandler mengatakan, NLP saya ciptakan dengan tujuan adalah mengajari orang berpikir dengan cara yang berbeda. Ketika Anda berpikir dengan cara yang berbeda, pasti outputnya akan berbeda. Pasti itu. Kalau misalkan kita berpikir dengan satu metode tertentu, dengan pet tertentu, contoh gini deh, sekarang aja lah silakan dites. Kalau Anda berpikir, ngomong kepada diri sendiri, kenapa ya saya nggak bisa kaya raya, sukses luar biasa segala macam. Jawabannya pasti simpel, otak akan memberikan jawaban. Ya karena males, ya karena apa ya, karena nasib, keturunan, balung kiri, segala macam kayak gitu ya mungkin. Kira-kira gitu yang muncul di kita. Karena kita otak akan senantiasa memberikan jawaban terhadap apapun pertanyaan yang kita lontarkan. Tapi sekarang dengan kita menggeser satu pertanyaan yang sederhana aja, bagaimana caranya supaya saya bisa kaya? Jawabannya akan muncul dalam diri kita. Ya berarti saya harus belajar, saya harus bekerja lebih giat, saya harus membangun sebuah relasi dengan orang lain. Nah sekarang mulai muncul, bagaimana cara saya membangun relasi dengan orang lain? Nah inilah yang saya katakan, cara berpikir yang berbeda. Itulah sebetulnya yang ditawarkan oleh seorang founder, yaitu Richard Bandler, tentang pentingnya kita mempelajari NLP, karena dengan berpikir dengan cara yang berbeda, sedikit aja itu akan membedakan sebuah hasil. Pasti itu. Nah kalau ngomong berpikir, landasannya apa? Landasannya adalah komunikasi internal kita. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Wih, Mbak Santi, ngeri NLP esensial. Ya, ini mulai mulai gibahin NLP lagi nih ceritanya teh. Pernah ikut NLP esensial master yang di Jakarta. Oh, ya, percaya kalau ini kencang ini ya. Oke, 17. Di mana bulan apa? Tanggal 17 ini Agustus, besok minggu depan ini. Di daerahnya nanti mungkin akan dijelaskan Mbak Ipi. Mbak Ipi ini LD juga. Nah, Mbak Teh Santi ini, Tewing ini juga LD, tapi angkatan bolak-balik pokoknya udah sering ikut. Kontak Mbak Evi dia di mana? Oke, ini ada pertanyaan ini. Izin bertanya, Mas. Ya, monggo, silakan. Sorry, dengan Mas siapa, Mas? Yang saya Mas Dengan Eko Mas ya? Eko Bulyanto. Monggo. Ya. Monggo. Nggih. Lah ini lho rek enak. Master, nanti seandainya ikut pelatihan NLP ini yang sebenarnya memang kami mencari-cari dari dulu, nggih.
Oh gitu. apakah nanti bisa menguatkan seperti profesi kami sebagai public speaking, kemudian hipnoterapi seperti itu. Mm-mm. Oke. Karena saya kan melihat, nggih, itu aja Master. Ya, gini. Jadi kalau di kelas saya, ya namanya setiap pelatihan itu pasti akan kalau kita berbicara sertifikat ya Mas ya. Sertifikatnya apa? Ya pasti sertifikatnya ya sertifikat NLP esensial ya. NLP esensial fundamental. Namun kalau Anda bertanya apakah ini sudah katakanlah tersertifikasi secara nasional, saya katakan belum, Mas. Karena sampai detik ini saya masih mencari cara bagaimana supaya NLP ini bisa katakanlah direkomendasi oleh kalau nggak salah BNSP ya. Saya lupa saya namanya. Kalau nggak salah itu. Betul, Nah, BNSP itu untuk sertifikasi, Badan Nasional ya, Sertifikasi betul. Profesi. Karena NLP masih belum masuk ke situ. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan suatu ketika ini akan masuk. Karena saya berharap sekali NLP ini menjadi salah satu tools ya bagi saya. Di luar katakanlah sebuah kompetensi seseorang, misalkan sertifikat, ijazah atau apapun. Karena NLP ini memiliki satu apa ya nilai lebih ketika orang sudah belajar NLP. Setidaknya seni komunikasinya akan sedikit berbeda, yang nantinya akan membantu dalam dunia kerja. Jujur aja Mas, sampai sekarang saya masih mencoba untuk perlahan-lahan mencari celah untuk itu. Tapi yang jelas kalau NLP esensial sendiri sejak tahun 2015 itu sudah saya daftarkan di Departemen Hukum dan HAM. Aduh, sudah ada TM-nya. Nanti 2025 baru berakhir. Tahun depan nanti akan saya perpanjang lagi. Nah, mudah-mudahan nanti dari teman-teman mungkin ada yang bisa bantu. Yuk bareng-bareng lah. Siapa tahu nanti NLP ini bisa mencapai ke titik itu gitu Mas. Jadi misalkan sebagai standar kompetensi seseorang, ketika orang sudah belajar NLP, dari sertifikat ini menyatakan bahwa orang tadi sudah memiliki kecakapan dalam hal komunikasi. Itu Mas, Mas Eko jawabannya. Ada lagi mungkin? Terima kasih, Oke, Master. oke. Iya, iya. Terima kasih. Hai Ayah, hai Om Tiko. Wey, wey, Teh Awing. Ya, ya. Hari Mau ini jawab apa? hari ini aku berdosa ngomongin NLP. Sudah lama gak ngomong NLP. Iya nih, gak apa-apa. Aku juga nyimak aja sambil menikmati kopi dan NLP lainnya. Oke, sip, sip, sip. Mantap, mantap, mantap. Ya, itulah. Ya, ya mudah-mudahan lah ini karena gini, jujur aja teman-teman, sejak ya saya aktif di meditasi itu banyak teman-teman yang mulai aktif lagi ngobrol dengan saya di sosial media. Pak, kapan NLP segala macam. Nah, bagi saya waktu itu cuman ya nggak tahu saya GR atau gimana. Saya merasa bahwa kayaknya NLP kok mulai banyak lagi ya yang suka, saya bilang gitu. Dalam hati saya seperti itu. Nah, di sini saya mencoba menawarkan NLP Esensial sebagai salah satu lembaga pelatihan sertifikasi yang Indonesia, ya, yang Indonesia dalam hal ini karena ya dibuatnya di sini juga, yang mudah-mudahan bisa menambah kasanah dunia per NLP-an khususnya dan dunia pemberdayaan diri pada umumnya, yang nantinya bisa menjadi bekal buat teman-teman semua. Kira-kira itu. Ya. Oke. Ya Mbak Kirana, terima kasih. NLP is exponential learning malam itu. Ah itu, Mas Kartika itu jawab itu. Iya, NLP itu baru, makanya kalau Anda nanti sudah mulai masuk ke dunia NLP, Anda akan tahu, oh NLP itu ini tuh, gitu loh. Ya itulah uniknya NLP saya katakan. Cuman dengan keterbatasan saya mencoba untuk memberikan satu definisi bagi orang awam, iya, supaya lebih mudah dipahami adalah sebuah teknologi yang memudahkan cara hidup, itu aja. Kalau dikatakan cara hidup berarti skopnya sangat-sangat luas. Selama itu berkaitan dengan manusia, NLP akan masuk di sana. Di dunia apapun, di aspek hal apapun. Apakah 2 hari itu enggak kurang Mas Toto? Saya pernah ikut 4 hari soalnya. Oke Mbak Yunika, terima kasih. Ada yang 7 hari Mbak malah Mbak. Ya, ada yang 7 hari. Tapi dari pengalaman saya ikut di 7 hari itu, prinsipnya gini. Anda disampaikan sesuatu, tapi setelah itu selesai. Ya. Kalau saya, pengalaman saya ketika saya mengajarkan NLP mungkin sejak tahun berapa ya, 2010-an kira-kira. Saya mengajarkan NLP itu kok lebih baik kalau menurut saya ya, Anda belajar 2 hari, tapi jangan berhenti. Belajar 2 hari. Kalau ada kelas lagi Anda ikut. Kalau ada komunitas Anda ikut. Dan yang lebih penting praktekkan.
Karena dalam 4 hari maupun 7 hari, materi sebesar itu, sebanyak itu, saya nggak jamin Anda akan hafal. Serius, saya nggak. Yang penting Anda mendapatkan rohnya. Oh ini toh NLP. Nantinya materi-materi itu mungkin Anda bisa coba buka-buka lagi. Sampai sekarang saya berani bertaruh bahwa setiap orang NLPers ketika dia menggunakan pola bahasa, katakanlah Milton model katakanlah. Belum tentu mereka hafal itu semua. Menggunakan meta model yang 12 pola, belum tentu hafal semua. Tapi yang lebih penting apa? Apakah ini cukup efektif buat saya? Nah, dari pengalaman itu saya mencoba merangkum bahwa ternyata dalam seni komunikasi itu menurut saya mirip-mirip kayak orang berkelahi, Mbak Yunika. Orang berkelahi itu kan gini, kalau nggak mukul, ya nangkis, itu aja. Kan gitu kan, orang berkelahi itu. Nah, saya mencoba mengelompokkan, mana sih yang bagian mukul itu di NLP mana, yang bagian nangkis yang mana, kira-kira gitu. Nah, sehingga dengan cara-cara seperti ini orang akan jadi lebih mudah. Oh, ini toh yang nangkis, itu yang ini. Untuk apa? Ketika Anda ngobrol dengan seseorang, Anda menyampaikan sesuatu. Katakanlah Anda menawarkan sesuatu. Ibaratnya kan Anda itu sedang memberikan sebuah tawaran kepada seseorang. Kalau dalam konteks tadi saya mengatakan memukul itu, Anda memukul. Kalau katakanlah dia nggak sempat nangkis, ya dia kena gitu loh kira-kira. Misalkan, eh, enaknya kalau minggu depan kita ngopinya jam 6 apa jam 8. By the way di mana yang paling enak ya? Apakah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kira-kira kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Ketika dia sudah menjawab satu dari 3 option saya tadi, saya mengatakan bahwa apapun yang saya katakan, presupos saya dia mau gitu. Itu aja prinsipnya. Masalah dia mau minumnya itu hanya sekedar di Indomaret gitu bagi saya nggak penting. Yang penting apa? Tujuan saya adalah ketemu dengan dia. Nah, ini salah satu contoh pola-pola bahasa yang sifatnya persuasif, yang indirect, yang tidak disengaja, yang tidak langsung. Itu. Nah, ini juga masukan. Itu Mbak Yudika ya. Ini dari Ewing. NLP metode apapun memperkuat analisis diri dan lain. Ya betul sekali. Ya banyak sekali yang dikaji. Makanya, oh ada bukunya. Nah ini kelihatan teman-teman ya. Nah inilah. Yes. Ini bukunya NLP. Oh betulan ada di samping sini. Nah, isinya itu ini teman-teman. Bentar. Nah, materinya ini. Ini jadi jualan jamu. Bentar. Ya, daftar isinya. Pokoknya gini lah. Pola-polanya itu nanti ada di sini. Nah ini. Pola-pola bahasanya itu seperti apa, segala macam. Nah, kalau ini katakanlah disampaikan 2 hari. Saya jamin pertama pasti Anda keliangan, pasti itu. Apalagi yang masih awam. Tapi kalau yang sudah pernah punya basis hipnosis, paling enggak pendekatannya lebih mudah. Tapi bukan berarti bahwa justru malah ini mempersulit Anda, bukan gitu loh. Ini adalah sebagai pegangan Anda ketika Anda nanti praktek dalam kondisi di lapangan, terus ada pertanyaan, yuk ini kita bahas di grup. Nah itulah harapan saya itu seperti itu. Karena sejauh ini itulah yang paling efektif. Masuk dalam komunitas-komunitas tentu. Anda mungkin nanti mau buat komunitas sendiri atau bagaimana. Karena NLP itu harus exercise dan exercise. Itu. Bagaimana korelasi NLP dengan hipnosis master? Oke, Mas Eko, saya jawab ya. Oke, Anda seorang praktisi hipnosis, ya. Ketika Anda memberikan sugesti misalkan, atau misalkan pendekatan pertama kali lah dengan orang segala macam. Orang akan lebih mudah tersugesti dengan kita kalau kita tahu bahwa di hipnosis itu kan ada tiga paling enggak 3 standar bahwa orang itu mudah, moderat, dan sulit kan gitu ya. Nah NLP itu sebetulnya adalah mempersenjatai Anda dari awal ketika orang itu datang kepada kita. Kalau orangnya sudah sugestif ya nggak usah diajak omong, Mas tarik nafas, tutup mata, selesai gitu ya. Tapi bagaimana ketika hipnosis ini digunakan dari yang tadinya orang itu katakanlah tidak percaya menjadi percaya dengan Anda. Bagaimana? Ya itu tadi saya katakan, seni komunikasinya yang dibangun. Ya, itu satu. Yang kedua, misalkan ketika Anda membuat sebuah sugesti, ketika sugesti terapinya sudah berjalan,
alangkah lebih baik kalau menurut pengalaman saya, disugesti itu bukan berarti bahwa Anda menyampaikannya secara direct. Misalkan gini, ketika nanti Anda bangun, Anda akan menjadi orang yang lebih percaya diri, Anda akan memiliki orang yang lebih positif, segala macam kayak itu. Apakah salah? Tidak. Tapi akan jauh lebih, saya mengatakan lebih mengena ya. Ketika sugesti itu dibangun dalam bentuk sebuah cerita atau story. Mungkin akan ditambahkan sebuah analogi, sebuah metafora, kira-kira itu. Jadi melengkapi, saya katakan, mempermudah ketika digunakan dalam konteks hipnosis. Ya, bukunya nanti dibawa ya, terus di kelas saya mau beli buku. Oh ya, mudah-mudahan nanti saya akan bawa buku apa ini? Buku saku NLP maksudnya? Ya, tinggal dikit tapi masalahnya. Ya akan saya bawa secukupnya ya. Eman saya. Dalam hipnoterapi apa NLP digunakan? Oh sangat digunakan. Bu Erik sangat digunakan. Bapak, ini ada pertanyaan dari Bu Erik. Apakah NLP bisa mengurangi kecemasan? Tadi sudah dijawab belum ya, Pak? Untuk kecemasan, oh sangat bisa, sangat mudah. Bahkan kemarin itu ada orang yang punya fobia kecoa, ya. Kemarin saya ketemu waktu saya lagi nge-gym ada teman ya, betul dia ada fobia sama kecoa. Ya saya jelaskan aja lah tekniknya, simpel sebetulnya. Tekniknya itu adalah bagaimana ketika orang itu memiliki rasa ketakutan, yang terjadi sebetulnya bukan karena dia melihat bahwa barang itu harus ada, itu baru namanya fobia kalau menurut pandangan saya dan mungkin pandangan beberapa terapi yang lain. Orang dikatakan fobia, barangnya nggak ada, cuman dikatakan saja, itu dia kemudian memunculkan satu reaksi, berarti itu fobia. Ya, nah kemarin ketika saya tanya fobia, saya ingin meyakinkan dulu, benarkah dia fobia, apakah dia takut, apakah dia fobia, apakah dia jijik. Kalau jijik ya berarti udah normal lah ya. Kita manusia masa kalau pengennya ada binatang semua dipegangi kan ya nggak gitu. Nah, waktu saya bisa meyakinkan bahwa dia terkena fobia, saya cuma nanya, coba sih mas, kalau misalkan ada fobia gitu kira-kira gimana? Ketika saya mengatakan coba sih mas, kalau ada kecoa, padahal di sini nggak ada kecoa, berarti tanpa sadar sebetulnya saya itu ingin supaya mas tolong inget-inget kecoa, kan gitu kan seharusnya pastinya. Cuman saya menggunakan coba sih mas, kalau ada kecoa, saya bilang gitu. Itu artinya kan tanpa sadar dia langsung memunculkan satu gambaran. Apa sih yang terjadi? Dia langsung badannya gerak, shaking gini, dia bilang, di sini mas. Oh ya, di sini. Kenapa? Apa yang dirasakan? Ya kayak merinding gitu mas. Nah, di NLP dikatakan bahwa setiap informasi apapun yang muncul, itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Ya, ketika dia memiliki satu intensitas yang kuat, itu bisa negatif, bisa positif. Kalau positif ya jadi semangat. Kan gitu. Kita nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba ngelihat foto mantan atau apa. Terus kita jadi kangen. Nah itu kan sebetulnya memicu sesuatu yang positif. Nah kemudian kalau misalkan kita ini dalam konteks yang tadi, saya katakan, begitu dia mengingat kecoa, memunculkan satu reaksi negatif. Yaitu dia merasa seperti apa, memunculkan dalam bentuk kinestetik dalam dirinya. Dia di sini loh Pak kayak gini. Oh, berarti benar seperti itu. Kemudian saya yakinkan ke dia, misal nih Mas, di depan saya ini ada kecoa. Yes, saya bilang, ini kelihatan ya dia nih. Saya bilang, misalkan di depan sini atau di depan situ Mas, saya bilang gitu. Nah, dia langsung bilang, di situ aja Pak, katanya gitu. Nah, ini bagi saya orang ini sudah trans gitu loh. Udah trans, bukan trust ya, trans. Kenapa? Wong barangnya nggak ada, saya ajak diskusi kok mau. Gitu gampangannya kan itu. Misalkan ada kecoa ini Mas di sini atau di sini atau di mana Mas? Di situ Pak, oh ya di sini. Ya kira-kira sekian. Kegedean nggak Mas? Enggak Pak, enggak cukup itu Pak kayak gitu. Padahal nggak ada, saya cuma tangan saya cuma gini-gini doang gitu. Kemudian saya bilang, berarti kalau dia udah trans, berarti dia fokusnya kepada sesuatu yang dalam tanda kutip tidak ada, tapi ada di benaknya dia. Saya geser dekat ke dia. Set. Dia langsung, hah, oh berarti benar, fobia kan gitu kan. Nah, prinsip dari fobia itu adalah bagaimana menghilangkan intensitasnya, bukan menghilangkan kecoanya. Itu teman-teman. Ya. Nah, sehingga pada saat itu saya mencoba menghilangkan bukan gambaran kecoanya, tapi reaksi yang muncul di dalam dirinya. Karena inilah yang mengganggu dia.
Ya, itu yang tadi ada kaitannya dengan terapi. Ya, saya akan jawab dulu ini. Saya izin live, ada meeting online lanjutan sukses untuk kelasnya Mas Oto, untuk teman-teman. Kalau Mas Oto yang aku sudah lama nggak bahasa, menjelaskannya. Oh, alah, enggak sama-sama aja Mas. Sip. Oke Mas, salam berkah selalu Mas. Kawan-kawan kita nongkrong-nongkrong ya. Oke, hipnosis bisa menyembuhkan enggak Mas Dar? Hipnosis, ya selama sebuah eh, apa ya kita katakan kendala atau apapun ya Bu Kade ya, yang basisnya adalah berasal dari pikiran, hipnosis pasti bisa. Dalam hal ini hipnoterapi ya, itu sangat bisa. Tapi kajian kita kan NLP, NLP juga bisa. Selama itu basisnya adalah pikiran, basisnya pikiran. Dan kebanyakan sih hampir 80-90% problem manusia itu adalah berawal dari pikiran. Oleh karena itu di NLP dikatakan bahwa ada kata programming, memprogram ulang pola pikir dan seni komunikasi kita. Itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi selanjutnya? Aman? Ya, saya terus terang memang berusaha untuk apa ya? Menjelaskan sedasar mungkin. Karena dulu ya fenomenanya kalau pandangan saya ini, pandangan saya, pengamatan saya lah lebih tepatnya. Dulu NLP itu muncul ketika lagi marak-maraknya hipnoterapi. Sehingga banyak sekali orang belajar NLP karena dia memiliki bekal hipnoterapi. Nah, sehingga banyak muncul ya asumsi bahwa NLP hanya untuk terapi. Nah, itu salah besar saya katakan. Bahkan kalau di luar itu NLP itu ibu rumah tangga itu belajar NLP karena dia butuh yang tadi saya katakan mempermudah hidup. Bahkan orang sales, tenaga sales, seorang public speaker, kemudian motivator segala macam tentunya akan membutuhkan selama berbasiskan komunikasi dan kalau ngomong berbasiskan komunikasi ya tentunya berkaitan dengan orang lain. Gitu. Oke, apa korelasinya NLP dan kesadaran awareness Pak? Ini dari Andi. Oke, saya jawab ya. Korelasinya NLP dan kesadaran. Yang tadi saya bilang Mas, kalau ngomong kesadaran berarti ranahnya udah ranah awareness itu ranahnya udah ke meditasi. Jadi di awal saya katakan kalau NLP itu definisinya adalah teknologi untuk mempermudah cara hidup manusia. Kalau hipnosis adalah seni komunikasi mengontrol pikiran atau mengelola pikiran. Kalau tidak boleh dikatakan mengontrol ya, mungkin kesannya negatif. Padahal sebetulnya adalah mengontrol. Di mana ketika mengontrol ini nanti ada satu fenomena ketika orang itu benar-benar fokus pada satu pikiran yang diinginkan oleh seorang yang memberikan sugesti, entah itu dirinya sendiri maupun orang lain. Fenomena ini yang dikenal dengan trance. Nah, sedangkan kalau di meditasi itu adalah seni melatih kesadaran. Sehingga kalau saya mencoba memodelkan meditasi itu, yang pertama adalah bagaimana kita menyadari pikiran, kesadaran pikiran. Yang berikutnya adalah kesadaran fisik, dan yang terakhir adalah kesadaran energi. Ketika kita berbicara di dalam dunia astral. Itu Mas. Jadi kalau apakah NLP ada hubungannya dengan kesadaran, awareness, mungkin lebih tepatnya bukan kesadaran Mas, tapi kemampuan atau kepekaan. Kepekaan kita terhadap penginderaan. Jadi masuknya mungkin di kesadaran fisik. Ya, nanti karena kita kan di NLP itu juga belajar tentang benarkah kita ini sadar mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu. Nah, seperti itu. Ya. Sensory equity, kemampuan atau kesadaran kita dalam merespon penginderaan kita. Berarti NLP bisa digunakan dalam segala metode terapi, terutama yang sangat Bu, betul sekali. Betul. Nah itu dijawab sama dia. Betul sekali. Berhubungan dengan mental, sangat lekat sekali. Ya. Makanya saya katakan cara hidup, karena kalau berbicara tentang cara hidup, basisnya pasti akan pikiran. Dari mana pikiran ini muncul? Karena komunikasi. Itu teman-teman. Oke.
NLP tadi Pak Toto mengatakan fokus pada output. Otomatis apakah kita harus berpikir dan memilih kita kata untuk berkomunikasi dengan orang? Iya, outcome Mbak, lebih tepatnya ya. NLP tadi Pak Toto mengatakan fokus pada outcome. Artinya gini, kalau kita punya satu kendala kepada orang, kendala ya, orang punya kendala terus ngobrol ke kita, jangan fokus kepada masalah. Segeralah bergeser. Tidak berarti bahwa kalau ketemu sama klien kemudian terus dia menceritakan masalah lalunya segala macam, biarkan nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan kita terbawa ke sana. Kita harus mengarahkannya kepada tujuan. Karena buat apa kita membicarakan tentang masalah kalau itu memang tidak memberikan satu solusi, tidak memberikan dampak kepada solusi. Alangkah lebih baik orang itu digeser cara berpikirnya kepada outcome, hal yang akan terjadi. Itu, apakah kita harus berpikir dan memilih kata untuk berkomunikasi? Sangat betul sekali, sangat. Misalkan Anda ketemu dengan orang, misalkan ini NLP digunakan misalkan untuk sebagai apa ya? Anda sebagai tempat curhat, ya. Jadi NLP itu jangan dianggap bahwa oh ini pasti terapi, ini pasti berkaitan dengan dunia pekerjaan. Enggak. Anda punya kemampuan NLP terus ada teman curhat segala macam, didengerin dulu. Nah, kemudian tinggal nanti diarahkan. Kamu pengennya apa? Aku pengen menghilangkan masa lalunya dengan dia segala macam. Oke. Kemudian kita geser dia ke outcome. Outcome-nya menggesernya adalah dengan cara seperti ini. Kalau misalkan bayang itu sudah nggak ada, katakanlah. Bayang-bayang itu sudah nggak ada dari dirimu tentang mantanmu. Apa yang terjadi? Aku akan merasa tenang. Kenapa ketenangan itu penting? Nah, seperti itu. Bisa nggak kamu bayangin kondisi tenang itu ketika kamu bisa? Coba ceritakan. Nah, begitu dia cerita sebelumnya dia sudah digeser cara berpikirnya. Itu. Oke. Yang lain? Saya kembalikan ke host ya. Tak minum Ini bentar. ini tadi jadwalnya 1 jam ya Pak. Ternyata seru sekali ya pembahasannya sampai Iya lupa. melebihi waktu yang sudah ditentukan. Ya wis, gini Ini aja. masih ini masih ada Ah, pertanyaan lagi, kenapa? coba kita lihat. Pertanyaan terakhir ya Pak. Oh Oke, tidak oke. tidak. Eh, tidak sih Pak, hanya terima kasih penjelasannya Oke, dari Mbak ya Mbak Kirana. Kirana, terima kasih kembali. Ya, jadi ya karena katanya yang undang saya dalam hal ini Mbak Dia sama Mbak Epi 1 jam atau gimana, ya wis saya ngikut aja. Tapi enggak apa-apa, nanti kalau misalkan mau ada diskusi lagi, silahkan. Oke, saya kembalikan ke host ya. Saya kembalikan ke host, nanti jika saya perlu menyampaikan sesuatu, saya ngikut aja. Monggo silakan, host. Mbak Dia maupun Mbak Epi. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Toto. Mohon maaf ini tadi saya ikut kelempar ya, beberapa kali kelempar. Oke, Iya, iya Mbak. baik. Oke, monggo. Ya baik. Jadi begitu Bapak-bapak dan Ibu semuanya sedikit pengenalan tentang NLP. Jadi bagi Bapak-bapak atau Ibu yang ingin belajar lebih lanjut, monggo silakan aja untuk daftar ke saya, ke Happy atau ke Mbak Dia. Nanti tadi sudah ada ini ya apa kontak personnya yang sudah saya tulis di chat. Nanti untuk di grup nanti saya akan share kembali. Acara ini akan berlangsung tanggal 17 Agustus 2024, jadi minggu depan, Sabtu. Mungkin kalau misalnya Bapak-bapak atau Ibu-ibu ada yang bisa meluangkan waktunya, silakan datang aja ke Tiga Nuansa Cafe di Citra Raya, Tangerang. Acaranya akan berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu NLP, jadi bisa langsung eh, kontak diskusi langsung dengan Pak Toto, ya Pak ya. Ya, Begitu. siap. Oke. Baik, terima kasih banyak waktunya Bapak-Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam acara webinar kali ini. Jadi nanti kita bisa langsung yang mau daftar silakan, kalau yang berminat untuk belajar lebih lanjut silakan. Baik, tanpa banyak berkata-kata, saya selaku host Mbak Dia dan juga Pak Toto, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih Oke. banyak semuanya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Makasih. Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak. Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Terima kasih teman-teman. Mbak Dia, Mbak Terima Happy, kasih. Master Ya. Toto, terima kasih. Ye, sami-sami. Semoga bermanfaat, ye. Amin, amin. Ya.